Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman YouTube? Jumpa kembali dengan channel edisi Plat E. Baik, di video kali ini saya masih mengetes dan mereview senter kepala dari Sovereign, yaitu Sovereign HS21 ya. Dan ini seperti ini penampakan senternya, atau center headlamp atau senter kepala seperti ini ya. Ini bagian kepalanya menggunakan tear lens, dan bentuk senternya itu seperti huruf T ya, sekilas seperti huruf T seperti ini. Dan di sini ini ada pilihan senternya dari warna senter warna merah. Ini antara plot dan throw-nya digabung. Ini hanya untuk plotnya saja, dan ini untuk throw-nya saja, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Dan di sini di atas, bagian atas ada tombol power dan tombol untuk mengganti mode. Dan di bagian sisi sebelah kanan ini ada lubang port USB dan sensor gerak ya. Jadi supaya tidak repot digunakan, harus pencet-pencet tombolnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba periksa lagi si user manual ya, karena kemarin ada beberapa yang menanyakan soal ini ya, tabel cara penggunaan atau tabel speknya seperti ini teman-teman. Di sini ada tabel ya. Jadi ini yang atas adalah untuk spotlight dan floodlight ya, dan yang bawah adalah untuk red light, kira-kira seperti itu. Jadi ini seperti ini maksimalnya 2300 lumen untuk floodlight dan spotlight ya, sedangkan untuk red lightnya itu maksimalnya turbo itu 100 lumen ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini dan bisa dilihat sendiri ini untuk outputnya. Untuk mode eco itu 2 lumen, low nya 100 lumen, medium 400 lumen, high 1000 sampai 600 lumen ya. Jadi stepping down ke 650 lumen, turbonya dari 2300 lumen ke 1000 lumen ya. Nah, ini untuk beam distance-nya 8 meter, 33, 77, 120 dan maksimalnya 226 meter. Nah, ini sedangkan untuk red light mode eco nya 0,5 lumen, low nya 2 lumen, mediumnya 20 lumen, high nya 50 lumen, turbonya 100 lumen, dan strobonya 50 lumen ya. Seperti itu. Dan ini untuk water resistannya API 65, kira-kira seperti itu. Dan untuk spek yang lainnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi senter ini cocok sekali untuk dijadikan teman hiking, camping, atau mancing, atau berburu binatang kecil ya, ketika malam hari, atau untuk dibawa patroli juga bagus. Ini jangkauannya bisa sampai 220 meter ya, lebih sedikit ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan tes lagi setelah gelap. Salam jerot. Baik teman-teman, kebetulan sedang hujan deras, jadi saya akan coba mengetes si waterproof atau ketahanan terhadap air ya dari si senter Sovereign HS21 ini. Jadi saya coba akan taruh di genangan air dan terkena hujan deras ya. Dan saya coba nyalakan senternya menggunakan cahaya atau mode warna merah seperti ini. Ini waktu menunjukkan jam 8:02 ya. Jadi kita coba cek lagi secara berkala ya. Itu teman-teman. Nah, sekarang sudah 5 menit. Kita coba cek lagi dan senternya masih hidup. Dan maaf ya teman-teman, videonya saya cut dan saya edit supaya tidak terlalu panjang. Nah, bisa lihat sendiri ini hujan masih deras ya seperti ini, sampai jalan pun banjir, dan senternya masih nyala ya. Dan sekarang sudah 17 menit ya berlalu, seperti ini senter masih menyala, artinya ketahanan terhadap atau water resistance-nya bagus ya. Setelah 17 menit masih menyala seperti ini, jadi untuk digunakan pada saat hujan atau kegiatan outdoor, ketika jatuh di kubangan air atau kehujanan, ini senter masih bisa menyala ya. Seperti itu teman-teman. Ampuh ini, mantap, dos gandos. Oke, kita coba cek lagi nanti.
Ya teman-teman, ini sudah setengah jam atau 30 menit, jadi kita akan coba tes dan kita ambil ya, karena waktunya juga tidak bisa terlalu lama. Jadi setelah setengah jam di bawah hujan-hujanan dan ada di dalam genangan air seperti ini, si senter masih menyala ya. Dalam kondisi menyala seperti ini masih oke, tidak menunjukkan ada kerusakan, bisa dilihat sendiri. Oke, kita bawa masuk dulu, kita keringkan dulu dan kita cek lagi ya teman-teman. Masih menyala seperti ini. Mantap. Baik teman-teman, setelah dikeringkan dan ini masih sedikit basah, bisa dilihat sendiri ini. Nah, kita coba lap dulu sebentar. Ini kita coba nyalakan, ini masih menyala ya. Kita coba geser seperti ini, masih menyala untuk cahaya warna putih. Untuk plot dan throw-nya ini masih menyala normal teman-teman, seperti itu. Jadi untuk water resistance-nya ini senter bagus ya, jika dipakai hiking dan dalam keadaan hujan nanti. Senter ini bisa diandalkan dan memang senter ini cocoknya untuk hiking atau naik gunung ya. Baik teman-teman, kita coba tes untuk cahaya merahnya terlebih dahulu ya. Jadi kita nyalakan seperti ini. Nah, ini dari mode terendah, naik lagi dari tadi low, medium, high, dan ini mode turbonya ya. Dan ini balik lagi ke awal. Sekarang kita coba untuk mode plot dan throw-nya secara bersamaan. Ini dari mode low, medium, high, seperti ini. Dan ini turbonya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk mode plot dan throw bersamaan ya. Sekarang kita coba mode plotnya. Kita matikan dulu. Nah, sekarang kita coba dari untuk mode floatnya, dari mode terendah. Ini mode low-nya seperti ini, medium, high, dan turbo seperti ini ya. Dan maaf, ini turbonya seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi. Dari mode low, medium, high, dan turbo ya untuk mode plot seperti ini. Sekarang kita coba untuk mode throw-nya. Nah, kita coba dari mode terendah. Ini mode moonlight kalau tidak salah, ini low, medium, high, dan turbonya seperti ini ya. Ini untuk mode throw-nya atau cahaya throw-nya seperti ini. Cahaya sorotnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba di lapangan sepak bola ya. Baik teman-teman, kita akan coba tes jarak jauhnya. Jadi kita coba hanya 3 mode cahaya saja, yaitu throw dan plot dan throw-nya ya. Jadi kita coba dulu nyalakan dari plot dan throw-nya secara bersamaan, ini 2 buah LED seperti ini. Nah, ini dari mode moonlight. Lalu ke mode low seperti ini. Ini untuk jarak sekitar 30 meter masih bisa terlihat ya. Lalu 10 sampai 20-30 meter ya. Lalu ke medium. Lalu ke high. Nah, ini untuk high seperti ini, bisa dilihat sendiri untuk jarak 100 meter sudah bisa ya. Di sana ada ujung gawang, jaraknya sekitar 100 meter. Saya di sini, di ujung gawang yang sini ke sana, dan kita coba ke turbo. Nah, ini untuk mode turbonya. Kalau di spek itu bisa sampai 200 meter lebih, dan memang sampai ya, cahayanya bisa dilihat sendiri di sana. Rumah warga di sana sampai ya cahayanya. Jadi gabungan antara plot dan throw-nya ini bagus ya. Selain cahayanya lebar, juga throw-nya juga dapat ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini ujung gawang di sana 100 meter dan rumah warga di sana sekitar 200-an meter ya, atau hampir 300 meter terlihat ya. Walaupun memang bisa dilihat sendiri ini cuacanya agak sedikit berkabut karena ini sesudah hujan ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini untuk plow dan throw secara bersamaan. Sekarang kita geser, kita matikan dulu. Sekarang kita coba dari untuk mode plotnya ya, dari mode terendah. Nah, ini mode moonlight, ini mode low,
mode medium, mode high, dan ini mode turbonya seperti ini ya. Nah, jadi ini mungkin sekitar 30 meter atau 40 meter masih sampai, walaupun tidak begitu jelas ya, karena yang ini lebih fokus ke cahaya yang melebar seperti ini ya teman-teman. Jadi bukan jaraknya, hanya cahaya yang melebarnya saja ini. Ini untuk mode floatnya. Nah, sekarang kita coba geser, kita coba matikan dulu. Kita coba untuk mode throw-nya ya. Jadi mode terendah, mode moonlight, mode low seperti ini, mode medium, mode high. Nah, ini untuk jarak 100 meter masih sampai, dan 100 meteran lebih juga sampai. Dan ini turbonya ya, untuk jarak kalau di spek itu sampai 200 meter lebih, dan sampai sana ya. Rumah warga di sana terlihat ya teman-teman. Sekiranya seperti itu. Ini. Tapi saya lebih suka untuk mode throw dan float jika dijadikan satu ya. Tampak lebih terang ya, lebih mantap. Walaupun memang lebih panas, lebih cepat panas sih, dan baterai pun lebih cepat terkuras. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Ya, kita coba ajak jalan untuk mode throw dan floatnya ya. Di mode turbo seperti ini, dan saya fungsikan sebagai headlamp seperti ini ya. Ini teman-teman, sudah sendiri. Sana ada gawang sepak bola. Jadi ini untuk kegiatan outdoor, ngobor atau apapun ya. Untuk hiking ini cocok sekali ya. Jadi untuk hiking saat malam hari atau mendaki di malam hari ini cocok ya. Karena dilengkapi juga cahaya merah. Kita coba ke cahaya merah ya. Nah, seperti ini kita coba langsung ke mode turbonya saja. Tapi salah satu kelemahan senter ini, karena banyak menggunakan LED atau LED-nya banyak, ini si senter cepat panas ya. Jadi untuk mode turbo ini sangat cepat panas banget ya. Mungkin 1 menit saja udah panas ini, udah tidak nyaman dipegang. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.